Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara busana muslimat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah dan di setiap masuk masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ayat di atas adalah merupakan seruan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, laki-laki ataupun perempuan, agar memakai pakaian yang indah ketika pergi ke masjid untuk mengerjakan salat atau tawaf berkeliling Ka'bah atau ibadah-ibadah lainnya. Namun pakaian indah yang bagaimanakah yang dimaksud dan apa yang dimaksud pakaian indah bagi wanita dan pakaian apa saja yang cocok baginya. Memang untuk dipakai dalam salat, wanita memang telah ada pakaiannya yang khusus dengan syarat-syarat dan ciri-ciri yang tidak kami terangkan di atas. Tapi pakaian yang bagaimanakah yang wajib dipakainya dalam kehidupan sehari-hari di depan laki-laki yang bukan muhrim, khususnya ketika hendak pergi ke masjid atau ke tempat lainnya. Sebagai syariat yang bijaksana, Islam telah menerangkan dan membataskan pakaian tersebut dan dibuatkan baginya syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga kita dapat sesat dan berpakaian dan bahkan tanpa disadari menjadi orang-orang yang hina karena semakin jauh dari Islam. Syarat-syarat busana muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi pakaian wanita Islam dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'taina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab 59. Dan firman-Nya lagi, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui hiasan yang mereka sembunyikan. Quran An-Nur 31. Untuk kerudung kepala telah Allah jelaskan dengan firman-Nya, wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya. An-Nur 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga melarang wanita berlagak dan mempertontonkan kecantikannya dalam firman Allah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah lalai seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan dulu di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, kaum wanita banyak yang melemparkan ujung kerudung kepala mereka ke arah punggung dengan memperlihatkan leher dan telinga mereka. Dengan ayat di atas, Allah melarang perbuatan seperti itu. Ini ada hadis, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu kaum laki-laki memegang cemeti bagaikan ekor sapi dipukulkan pada orang lain, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang seorang dan menyerongkan kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak bisa merasakan baunya. Padahal bau surga itu sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian-sekian. Asy-Syaikuni mengatakan kata-kata dua golongan ahli neraka dapat diartikan sebagai kecaman terhadap dua golongan tersebut. Bahkan menurut Imam An-Nawawi, hadis ini termasuk di antara sekian mukjizat Nabi, karena kedua golongan itu sekarang, maksudnya di masa An-Nawawi, benar-benar ada. Padahal kita tahu bahwa Imam An-Nawawi itu adalah seorang ulama hidup pada abad ke-5 Hijriah. Bagaimanakah kira-kira kalau beliau masih hidup sekarang? Asy-Syaikuni meneruskan keterangannya. Adapun kata-kata berpakaian tapi telanjang, menurut salah seorang ulama, maksudnya mau menikmati anugerah Allah tapi enggan mensyukurinya. Dan ada juga yang mengartikannya menutup sebagian tubuhnya dan membiarkan bagian yang lain terbuka, biar kecantikannya dilihat orang dan seterusnya. Berarti mereka telanjang juga. Sementara ada juga yang mengartikannya memakai pakaian tipis, temaram, sehingga warna kulitnya tetap kelihatan. Jadi apa gunanya memakai pakaian? Pendapat-pendapat itu semuanya benar, karena wanita yang berpakaian seperti itu sama artinya dengan telanjang dari rasa syukur akan nikmat Allah. Tapi nikmat Allah itu dipakainya juga. Jadi antara kedua pendapat itu sebenarnya tidak ada tantangannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.